Shalom Elohim, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Puji Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita akan berjumpa dengan 3 murtadin yang bersaksi bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Pak Ragil. Beliau sudah tidak percaya lagi dengan agamanya. Dahulunya marah-marah terhadap Edis TV dan akhirnya beliau setuju. Demikian juga Pak Edi Sambo, dahulunya marah-marah dan akhirnya setuju. Tapi mereka berdua belum berani menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, walaupun sudah setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Edis TV. Nah, yang terakhir adalah Pak Eko, seorang muhajirin. Ya, beliau seorang penghujat Yesus, antikristus, tapi akhirnya dijamah Tuhan ketika Tuhan membangkitkan anaknya dari kematian. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat malam Ragil. Selamat malam Bang. Silakan Ini Ragil, nyalakan kamera dulu. Pertama kali saya mau naik tapi nggak pernah dinaikkan Bang. Ya karena yang mau naik kan banyak Bang. Yang naik ngantri silakan, 80, 60, 100 orang. Ngantri lah. Ya silakan, nyalakan Ini, kamera Bang. dulu Ragil. Oke, saya nyalakan Bang. Silakan. Iya. Oke Bang, saya nyalakan. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang Ragil. Bang Ragil, saya mau tanya dulu. Abang ini Muslim. Bang, tenang dulu Bang. Tenang. Saya di sini hostnya Bang, biar saya pimpin acaranya ya. Oke Bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim Bang. Iya, kelihatan dari tampang-tampangnya Bang. Iya, kelihatan Bang. Kalau abang ini dekat-dekat sama orang nanti langsung, awas. Oke, sorry Bang, bercanda. Silakan. Apa yang mau abang sampaikan? Boleh saya cerita sedikit aja Bang. Saya mau cerita sedikit aja. Silakan Bang. Oke Bang, awalnya saya itu nonton abang itu benci sekali. Awalnya benci sekali. Tapi setelah ada 3 bulan saya nonton abang, baru saya sadar. Maaf Bang ya, saya Muslim. Tapi setelah nonton abang saya baru sadar, oh begini ya ternyata, oh begini. Oke lah. Awalnya saya nggak makan babi Bang, sekarang makan babi saya waktu terang. Bang, awalnya takut. Tapi begini Bang, Ya, saya ini selalu terkena beban mental jika ada orang yang ngaku Islam, kemudian malah mensupport saya dengan mengatakan, Edis, kau berdiskusi selalu settingan. Kau suruh orang-orang Kristen untuk pura-pura Muslim. Coba silakan. Abang tunjukkan Bang, silakan. Oke, langsung saya tahlil aja Bang ya. Silakan. Tahlil aja, nggak usah. Silakan. Yang pendek-pendek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum wa tuwasibikum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Mana rasul bima unzila al-mu'minin kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka ini kalau masyir ayo kali flow nafsan ila wa sahabat lalu maka sahabat wa ilah maka sahabat robana ala yamut sahabat. Nah gitu Bang. Artinya? Kita jawab. Artinya? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Meskipun saya hafal Bang, saya nggak. Iya, oke, sudah cukup itu kami udah percaya Bang. Gini, saya itu mengatakan begitu karena selalu saja saya ini difitnah, diserang sama netizen katanya, kamu diskusi sama orang Kristen pura-pura jadi Islam. Saya cuma mau membuktikan bahwa orang yang mengatakan dia itu Islam itu nggak bohong gitu loh. Memang bener dia itu Islam gitu loh. Kalau orang Kristen nggak mungkin bisa begitu Bang. Memang nggak bisa mereka. Nah, jadi ceritanya. Saya pun hafal Bang, nggak perlu baca, saya pun hafal udah. Jadi ceritanya waktu abang dulu pertama-tama nonton, memang marah ya. Benci kali, pengen saya ngangkat celurit itu pengen kali. Tapi lama-lama ditonton, ini orang kok yang diomongin kok bener gitu ya. Apalagi abang itu membeberkan artinya Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah nggak sadar Bang artinya kayak mana. Ternyata saya setelah nonton abang, artinya Al-Fatihah itu baru paham saya. Mantap lah. Ya ini perjalanan Bang, artinya ada tahap-tahap yang harus Anda lalui.
Tapi ngomong-ngomong sampai sekarang ini, apakah ada niatan untuk menjadi orang Kristen atau gimana? Nah itu Pak, saya masih bimbang ini. Nah, Masih ini bimbang ya. apa, makan buah si malakama Bang kayaknya. Gimana Bang? Kayaknya ada bimbang lah. Kenapa Bang? Saya pikir-pikir dulu Bang, itu kayaknya. Ya, belajar dulu. Artinya gini. Artinya begini Bang, buah yang masih mentah itu nggak boleh dipetik. Begitu. Jadi kalau abang masih belum matang, jangan dulu. Abang harus belajar dulu perbandingan Islam dan Kristen. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang memimpin hidup Anda. Nah, saya ingin mengajak orang-orang yang Muhammad adalah pemimpinnya untuk memecat Muhammad sebagai pemimpinnya, menggantikan Yesus sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang saya beritakan di sini, Bang. Seperti itu. Itulah Bang, saya bisa baca Al-Quran lancar, tapi saya nggak tahu artinya. Saya nggak pernah pelajari artinya, itulah Bang. Ya, karena memang itu Bang yang diberitakan selama ini. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran, nanti Anda dapat pahala. Akhirnya fokus orang membaca Quran bukan mau tahu isinya, tapi mau dapat pahalanya. Iya, sama seperti kalau kita misalnya zaman kita masih kecil Bang. Saya masih ingat tuh zaman masih kecil dulu. Kalau nggak tahu ya bahasa kami itu katanya ngelencer. Tahu nggak orang ngelencer? Ngelencer itu apa? Ngelencer. Ya, nah, Jawa ngelencer. Ya, makasih Bang Tobias. Thank you Bang Tobias. Waduh, sampai pekak telinga saya ini. Jadi gini. Jadi kalau orang-orang zaman dulu datang ke rumah orang bersilaturahmi kan Bang. Silaturahmi artinya apa? Artinya ada kekerabatan yang mau dibangun supaya semakin hangat hubungan, supaya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kalau anak kecil kalau ngelencer, tujuannya apa? Roti Astor. Ya kan? Sama angpau. Iya, angpau. Nah, maksudnya begini, ketika orang-orang Islam membaca Al-Quran, sebenarnya kan harusnya mencari tahu maknanya, supaya tahu apa isi di dalamnya. Tapi sekarang yang terjadi, orang-orang Islam baca Quran, mereka tidak peduli dengan artinya, mereka peduli dengan amalnya. Itu yang terjadi. Barang siapa yang baca Al-Quran satu ayat pun akan mendapatkan 27. Nah itu. Akhirnya orang baca Quran motivasinya kan itu. Baru sadar saya gitu loh. Iya, motivasinya menjadi amal itu tadi. Nah, padahal sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita buka artinya. Ini mohon maaf nih Bang, bukan bermaksud menyinggung. Ketika kita buka Al-Quran, tertulis di situ dikatakan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Betul kan? Pernah saya pelajari itu di kitab itu Bang. Pernah. Iya. Saya pondok kan Bang. Saya pernah pondok 3 tahun loh Bang. Itu. Tapi saya nggak pernah tahu artinya apa. Nah itu. Apa. Nah yang terjadi sekarang Bang, yang memprihatinkan itu sekarang adalah umat muslim seperti membaca Al-Quran kebalik begini. Seperti salto. Padahal Al-Quran itu memang udah kebalik. Bacanya kan memang dari kiri ke kanan. Iya kan? Dari kanan ke kiri. Nah. Di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fikih, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab ulama. Akhirnya apa? Akhirnya ribut sendiri satu sama lain. Begitu, coba beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Pada Injil dan Taurat. Begitu. Iya, sebenarnya kan harus beriman sama kitab Injil dan Taurat kan gitu. Iya. Nah, sekarang banyak umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya yang seperti yang saya bahas tadi Bang. Misalnya, setan tidur di lubang hidung. Orang terlambat bangun karena setan ngencingin telinganya. Ini umat muslim kok jadi seneng dengan kitab setan-setanan. Ini gimana sih? Makanya saya mengajak,
Wahai saudara-saudaraku umat muslim, mari kita berpikir, apakah kita ingin mempercayai hal-hal yang seperti ini? Katanya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Apa memang benar setan makan minum pakai tangan kiri? Saya pernah lihat, Pak. Iya, makanya sudah waktunya di abad 25 ini harus diadakan Islam revisionis. Islam yang merevisi ajaran-ajaran yang selama ini sudah terlanjur diimani buta oleh pada jamaah. Begitu. Mun'im Siri itu sudah mengeluarkan satu buku, satu ajaran namanya Islam revisionis. Artinya pandangan Islam yang sudah mulai mengkaji ulang, mempertanyakan ulang iman yang selama ini dipercaya oleh orang-orang Islam. Seperti itu. Tapi itu butuh proses yang panjang, Bang Ragil, ya. Jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan supaya apa? Supaya ketika memetik buah, maka buahnya itu tidak mentah di tangan tetapi matang di tangan. Seperti itu, Bang makan Ragil. buah semalakama, Pak. Masih saya pikir-pikir dulu lah. Ya, jangan dipaksakan. Sering-sering banyak-banyak nonton supaya banyak-banyak ilmu. Begitu. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Sama-sama, Bang Ragil. Oke. Saya selalu nonton Abang nih. Selalu Mantap. nonton. Jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman muslim yang lain. Oke. Makasih Bang Ragil. Makasih Bang Ragil, saya turunkan. Iya. Iya. Ya, silakan. Disambung, nyalakan kamera Anda. Woi, Silakan Bang, nyalakan kamera dulu baru bicara. Oke. Saya tanya dulu ya Bang ya. bosan hidup kamu ya? Bosan hidup? Iya, Muslim Bang. bosan hidup kamu ya? Saya Muslim. Kenapa marah-marah Bang? Ada apa marah-marah? Senyum dulu loh, senyum-senyum. Smile. Enggak, saya nggak bisa senyum. Kenapa tidak bisa senyum kok marah-marah? Kamu ini, apa namanya? Apa? Apa ya namanya ya? Apa tadi ya? Apa ya, Dis? Apa ya? Melecehkan. Melecehkan. Baik. Ini ada 11.400 orang secara live di TikTok dan di YouTube ada kurang lebih 4.000. Coba utarakan apa pelecehan yang saya lakukan terhadap agama Islam. Saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Udah galak belum, Dis? Udah galak belum? Tadi galak nggak? Kurang galak ya? Bang, udah biasa di sini orang galak sama saya. Di sini itu, Bang, tidak penting orang mau galak mau ini. Yang penting itu isi omongannya. Silakan. Iya. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja sama Anda, Dis. Terima kasih. Sudah turut Sebentar, saya tanya dulu. Sudah Ini turut abang membantu. ini Muslim atau Kristen? Ya Muslim, saya Muslim nih. Nih Muslim. Muslim. Coba ucapkan satu ayat Al-Quran, Bang. Karena tidak boleh ngaku-ngaku di sini. Oh gitu. Silakan. Apa? Mintanya apa? Apa saja surat yang Anda ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yaumaidin khasyah amilatun nasibah taslanaran hamyah tusqa min ainin Sah, Muslim. Sah, cukup Muslim. Oke, silakan. Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, Dis. Ya. Sama ini saya banyak nyimak sih. Hampir tiap malam saya nyimak Anda. Di sini apa namanya? Pertama dulu memang saya sempat apa namanya? Marah juga sama Anda. Tapi setelah saya simak terus kok ini ya benar semua yang Anda sampaikan. Sulit buat saya untuk membantah. Ya, lanjut. Iya, ya untuk itu di sini seperti halnya orang-orang Muslim Nusantara yang lain, saya mengucapkan terima kasih. Anda sudah turut menyadarkan para kadrun lah ya, upaya kadrunisasi di Nusantara bisa apa namanya kita sadarkan. Sungguh kalau seperti ini terus ya repot ya. Kejadiannya ya hasilnya ya seperti inilah Muslim Islam di Indonesia.
Yang ada hanya kekerasan, hanya intoleran dan lain sebagainya. Dan sungguh ini sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Tapi percayalah percayalah. Kesadaran untuk bangkit kembali kepada kepercayaan Ibu Pertiwi, kepercayaan Nusantara, ini sedang terus terjadi di mana-mana tempat. Kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Namun demikian, ya Anda juga punya kontribusi untuk menyadarkan itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami terbantu untuk itu. Baik. Gitu, Dis. Oke, baik. Sudah disampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Terima kasih Pak Edi Sambo. Seperti saya bilang Pak Edi Sambo, memang kalau pertama kali Anda menonton, ya memang Anda akan marah-marah. Kedua kali Anda akan mulai cari tahu. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Nah, Anda sudah pada tahap ketiga ini. Saya tidak sabar menunggu tahap yang keempat. Kalau itu begini Dis. Ya, silakan. Begini. Kalau tahap keempat itu, jadi kalau buat saya setelah umat Islam kemudian menonton channelmu terus masuk ke Kristen jadi murtad dan apa, itu buat saya tidak masalah. Mau masuk ke Kristen, mau ke Buddha, mau ke apa, yang penting mereka beriman, silahkan. Kalau buat saya sendiri, ya saya teruskan dari Islam kemudian jadi ke Tauhid. Jadi keislaman kami yaitu untuk keislaman yang Islam Nusantara lah begitu. Islam Nusantara yang betul-betul di situ kami pelihara bagaimana kerukunan umat beragama, bagaimana kita menjalin toleransi dalam beragama di Nusantara ini. Baik. Demi tersenyumnya Ibu Pertiwi. Begitu, Dis. Baik. Ya, begini Pak Edi Sambo. Apa yang Anda utarakan itu baik. Tetapi teman-teman juga dan kepada Anda Pak Edi Sambo, saya juga tidak memaksakan. Anda baru sampai kepada tahap keempat. Karena begini, ketika Anda ingin mengutarakan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, toleransi, nanti Anda akan dapati itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses, nggak apa-apa. Kita juga jangan memaksakan. Karena sudah banyak Pak Edi Sambo, Islam yang dia sangat Qurani sesuai dengan syariat Islam, mereka mengkritik Islam Nusantara. Islam apa itu? Islam buatan kalian sendiri. Ya seperti itu. Ya itu nanti biar waktu yang akan menjawab. Begitu Pak Edi Sambo. Tapi gimana lagi? Mereka sebetulnya kebanyakan yang dianut itu bukan Al-Quran ya, tapi lebih kepada kitab-kitab yang lain. Tapi ketika dibilang bukan umat Islam, hanya umat yang mengaku Islam saja, mereka nggak terima. Padahal sesungguhnya pedoman mereka bukan Al-Quran, tapi ketika disampaikan bukan umat Islam, nggak terima dia, gitu kan lucu jadinya. Iya, saya juga sudah mengupload salah satu video ya tentang bagaimana hadis-hadis itu yang intoleran itu dihapuskan, Pak Edi Sambo. Mengenai hadis-hadis kalau bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka ada hadis-hadis seperti itu. Dan ya ini biarlah waktu yang berjalan, Pak Edi Sambo. Nanti waktu berjalan, ya saya tidak bisa memaksakan, tapi kalau keinginan saya tetap sama, teman-teman. Pak Edi Sambo juga, bahwa keempat kali nonton Edis TV, maka dia akan meninggalkan. Ya, Pak Edi Sambo sudah tahu. Yang jelas kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi terus sedang berkembang. Jangan khawatir, insya Allah nanti Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. Gitu Dis ya. Nanti daripada dikira pansos nih sudah cukup saya rasa. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Sambo. Saya turunkan terima kasih, Dis. Sama-sama. Siap. Sama-sama. Salam. Saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Artinya ya Pak Edi Sambo baru sampai kepada tahap itu ya. Kita jangan terlalu memaksakan. Karena teman-teman sekalian ya, sudah banyak orang-orang Islam yang mereka itu memang sadar dengan kelakuan saudara mereka yang mengintimidasi, menteror, demo, kerjaan. Coba, di antara para penonton ini ada 13.000 orang di sini. Siapa di antara kalian orang Islam yang tidak muak melihat kelakuan orang-orang Islam lainnya? Banyak.
ketika saya baca komen-komen, cara mengetahui pikiran netizen itu adalah baca komentar. Ketika ada satu video, baca komentarnya. Itulah pikiran netizen. Itulah arus yang sedang terjadi. Ketika saya baca, banyak orang Islam yang muak dengan kelakuan orang-orang Islam. Iya, kerjanya demo, sikit-sikit demo, sikit-sikit bela Filisti, sikit-sikit salah Israel. Banyak. Oh iya, Pak Eko. Udah bang? Muslim Pak Eko. Oh ya. Muhajirin bang. Muhajirin, orang-orang yang berhijrah artinya muhajirin itu. Iya bang. Baik. Di KTP tertulis Islam ya? Masih bang. Masih Islam. Oke, berarti Anda percaya dengan agama Islam, betul? Percaya dengan Al-Quran, betul? Ya tidak lah. Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Saya sudah muhajirin kan artinya berpindah dari yang lama kepada yang baru. Wah, berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Tidak. Mantap. Benar saya bilang, jika Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka Anda akan melemparnya ke tong sampah. Apakah Anda ingin membantah statement saya itu? Tidak. Tidak. Inilah saya bilang, saya ngomong itu nggak asal-asalan teman-teman. Kalau orang sungguh-sungguh mendalami Quran, dia pasti akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Pasti. Orang yang masih percaya Quran itu orang yang nggak pernah belajar isinya. Baik, Eko Dharma Bakti, kita tes dulu nih. Berarti di KTP tertulis Islam ya? Masih. Coba, saya pengen Anda ucapkan dulu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran untuk mengonfirmasi bahwa Anda pernah membaca Al-Quran. Coba, surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas, silakan. Surat An-Nas, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Sah ini misi ini. Ya. Kenapa Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Al-Quran, Pak Eko? Panjang ceritanya bang. Gimana itu? Cerita-cerita sama kami lah. Tadinya saya ini ya, penghujat Yesus. Saya adalah orang antikris. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus dengan kenyataan yang saya alami sendiri. Yaitu ketika ada peristiwa di rumah saya, terjadilah satu korban, di mana korban itu dinyatakan, ya menurut medis yang saya ketahui dinyatakan seperti udah tidak ada lagi lah, meninggal kita bilang. Ketika saya bawa ke satu klinik, memang tidak dengan secara ini pemeriksaan yang bagus, tapi pemeriksaan hanya sekedar ini seperti isyarat lah gitu. Kemudian saya bilang sama istri saya, karena istri saya saat itu saya ajak ke Islam. Kemudian tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia diam-diam ke gereja. Saya tahu itu. Kemudian saya tanya, apakah kamu masih ke gereja? Masih. Tolonglah mintalah doa sama Tuhanmu itu supaya anak ini bisa hidup kembali, saya bilang. Sampai gemetar saya bang. Jadi tapi istri saya berkata, yang bisa minta itu kepada Tuhan itu Bapak sendiri, katanya. Cobalah minta. Kemudian saya coba, bagaimana ajari saya bilang, tidak, ngomong aja seperti sama Bapak sendiri, katanya. Saya minta Tuhan Yesus, saya bilang,
Saat itu saya kan nggak ngerti Tuhan Yesus Tuhannya orang Batak, saya bilang tuh, atau Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Tolonglah saya, saat ini saya dalam keadaan seperti ini. Bisakah kau kembali? Kalau kau bisa menghidupkan kembali, aku akan menjadi muridmu. Saya bilang begitu. Karena kan saya nggak mungkin saya akan menyembah dia. Saya minta supaya saya jadi murid. Mukjizat terjadi, Bang. Anak itu kemudian bangkit, bangun, dan minta makan. Iya, Dari banyak situlah kesaksian saya seperti itu. Makanya Yesus itu memang mujizatnya itu nyata begitu. Amin. Nggak seperti Tuhan yang diceritain sama nabi-nabian sebelah begitu. Yang kerjanya menuruti hawa nafsunya dia. Itulah akhirnya yang membuat Pak Eko tidak percaya lagi Al-Quran, berhenti percaya Al-Quran ya. ya begitulah, Bang. Iya. Iya. Ya, kita selalu mendengar ya cerita-cerita orang-orang yang meninggalkan agama Islam ya, teman-teman. Seperti itu. Ya, kiranya itu menjadi penguat ya, menjadi pemberita kepada orang-orang lain supaya kalian itu sadar begitu ya. Seperti itu. Oke, begitu Pak Eko. Terima kasih, Bang ya. Salam, Bang, Sama-sama ya. Pak Eko. Oke, makasih Pak Eko ya. Saya turunkan Pak Eko ya. Puji Tuhan kesaksian yang dahsyat dari Pak Muhajirin, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa yang tidak dijumpai pada nabi-nabi atau agama-agama lain, tetapi kita tahu Tuhan kita adalah memang Tuhan, jadi dia berkuasa bahkan membangkitkan orang mati. Nah, Bapak Ibu, ini semua kesaksian yang dahsyat. Kita tentu diperkuat imannya dan kita terus mengasihi Tuhan kita dengan semakin dalam, dengan semakin kuat dan tetap setia di dalam Dia. Dan teruslah percaya, teruslah semangat, teruslah mengasihi, dan teruslah menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Karena dunia ini butuh kasih Kristus. Kita bersyafaat untuk bangsa kita, untuk setiap orang supaya mengenal Kristus. Tuhan memberkati kita dan mengasihi kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.